Insyaallah pembahasan malam ini seputar An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu fi ghari Hira. Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah di Gua Hira. Ketika Rasulullah SAW berusia 38 tahun, Nabi SAW lebih banyak menyendiri. Beliau mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan alam semesta dan lain sebagainya. Dan beliau memperhatikan nikmat-nikmat Allah. Dan beliau menjauhi daripada makhluk-makhluk Allah dan menjauhi sekaligus daripada menyembah berhala. Karena Rasulullah memperhatikan berhala ini adalah patung buatan manusia. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, tidak memberikan manfaat atau menghilangkan atau menjauhkan mudarat. Rasulullah SAW sama sekali tidak terpengaruh, tidak tertarik dengan menyembah berhala tersebut. Dan Rasulullah SAW pergi ke Gua Hira. Gua Hira itu ada di Jabal Nur atau di Gunung Nur. Kira-kira jauhnya dari Ka'bah sekitar 3 mil. Dan tingginya itu sekitar 200 meter. Gunung atau Jabal Nur tersebut. Dan Rasulullah SAW ketika menyendiri di tempat tersebut atau kita sebut berkhalwat, kalau istilah orang tasawuf saat ini, beliau SAW berkhalwat dan membawa makanan, minuman, dan beliau menetap di dalam gua tersebut selama 1 bulan. Kemudian beliau turun kembali di tengah-tengah kaumnya. Permulaan turun wahyu, kan Nabi sudah menyendiri, menjauhi daripada orang. Lalu Allah mempersiapkan beliau untuk menerima wahyu. Ketika Rasulullah SAW berusia 40 tahun dan 6 bulan 5 hari. Usia Rasulullah ketika beliau mencapai usia 40 tahun 6 bulan dan 5 hari. Di salah satu waktu Rasulullah SAW berada di Gua Hira, didatangi oleh Jibril alaihissalam. Rasulullah awal wahyunya, beliau setiap kali bermimpi, mimpi itu nyata. Apa yang beliau lihat esok pagi terjadi. Dan itu adalah kejadian atau mimpi para nabi. Semua yang dilihat dalam mimpi oleh para nabi itu benar. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih Ismail, semuanya itu melalui mimpi juga. Rasulullah SAW menyendiri atau beribadah mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Gua Hira tersebut. Lalu didatangi oleh Jibril alaihissalam ketika beliau berada di Gua Hira. Lalu Jibril itu datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Iqra, bacalah." Kata Nabi SAW, "Ma ana biqari." Saya bukan orang yang dapat membaca. Karena Rasulullah SAW orang yang ummi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, qala fa akhadani fa ghattani hatta balagha minni al-juhd. Lalu Jibril alaihissalam mendekap Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW itu dengan keras. Mendekap Rasulullah SAW dengan keras. Kemudian melepas Rasulullah lagi. Kemudian mengatakan, "Iqra." Bacalah. Nabi menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Sampai 3 kali dilakukan oleh Jibril alaihissalam. Sehingga terakhir Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram." Dikatakan surat Al-Alaq itu tidak turun sekaligus, hanya yang turun 3 atau 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Tapi kalau lihat susunan Al-Quran, surat Al-Alaq itu malah di juz terakhir. Kalau kita lihat dari segi turunnya Al-Quran, surat Al-Alaq itu seharusnya surat pertama. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menyusun Al-Quran, dan susunan Al-Quran ini bukan ijtihad dari Rasulullah, akan tetapi itu perintah dari Allah Jalla Jalaluh. Ini pendapat yang sahih yang disampaikan oleh para ulama. Maka surat pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya sampai surat An-Nas. 114 surat, 30 juz, semua susunannya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah SAW gemetar ketika
terjadi peristiwa tersebut kepada beliau di Gua Hira, lalu beliau segera kembali kepada rumahnya dan khususnya kepada istri tercinta Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Nabi SAW mengatakan, zammiluni, 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 artinya selimutlah aku, ghattuni, kasih saya sesuatu, karena Nabi SAW sudah gemetar sampai ke hatinya, sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyelimuti Rasulullah SAW sehingga beliau merasa sudah tenang. Lalu ditanya oleh Khadijah, apa yang terjadi kepadamu wahai Muhammad? Lalu Nabi SAW menceritakan, kata Nabi, laqad khashitu ala nafsi, saya khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada diri saya tadi. Kata Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, tidak, demi Allah, wallahi ma yukhzika Allahu abada, Allah tidak akan meninggalkanmu. Innaka la tasilur rahim, engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Wa tahmilul kal, artinya membantu menolong kebutuhan orang lain, menyelesaikan hajat orang lain. Wa taqrid dhaif, engkau ini memuliakan tamu, dan engkau ini selalu menolong orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Lalu Sayyidah Khadijah bingung, gimana beliau bisa memberikan informasi bahwa ini sesuatu bukan sesuatu yang buruk, karena engkau adalah orang yang baik, yang mulia, memuliakan tamu, membantu orang yang membutuhkan pertolongan, menyambung tali silaturahim, tidak pernah berdusta, tidak pernah khianat, dan lain sebagainya. Akhirnya Khadijah bintu Khuwailid membawa Rasulullah SAW kepada anak pamannya bernama Waraqah ibni Naufal ibni Abdul Uzza. Beliau itu orang Nasrani di masa jahiliyah, dan ini beliau bisa menulis kitab Ibrani, bahasa Yahudi. Ibrani itu bahasa Israel sekarang, ya, Ibri. Dia menulis dari Injil yang tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, ke dalam bahasa Arab. Dan beliau ini termasuk orang yang sudah sepuh dan buta. Lalu Khadijah mengatakan, wahai anak pamanku, dengarkan dari Muhammad apa yang dia sampaikan. Lalu Nabi SAW menceritakan apa yang terjadi kepada diri beliau di dalam Gua Hira tersebut. Kata Waraqah bin Naufal, inilah yang disebut An-Namus, ya, ini An-Namus yang turun kepada Musa alaihissalam. Namus ini maksudnya ada dua penafsiran. Hadza huwa An-Namus alladhi nazzalallahu ala Musa. Namus itu maksudnya bisa Jibril alaihissalam, berarti kamu jangan takut, karena ini persis seperti Jibril atau malaikat, maka disebut lafaznya Namus. Namus itu Jibril, malaikat yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Atau yang kedua, jangan khawatir, ini syariat yang Allah akan berikan kepadamu sebagaimana Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu. Lalu si Waraqah bin Naufal tersebut mengatakan, coba kalau saya masih hidup, saya akan melihat kamu diusir oleh kaummu sendiri, penduduk Makkah. Kalau saya masih hidup, saya akan menyaksikan hal demikian. Ternyata Waraqah bin Naufal, sebelum Allah menampakkan Islam, Waraqah itu meninggal dunia. Dan Nabi SAW melihat Waraqah bin Naufal memiliki 1 atau 2 surga. Maka Nabi bilang, jangan mencela Waraqah bin Naufal tersebut. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, kan wahyu pertama kali turun kepada Nabi, lalu dia mendekap Rasulullah dan menyuruh, bacalah. Kata Nabi, saya tidak dapat membaca. Lalu disampaikan 3 atau 5 ayat pertama surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehabis itu wahyu itu putus, tidak turun, sampai Nabi itu naik di atas gunung. Beliau menunggu, kemana itu wahyu, kemana tuh orang yang kemarin ketemu saya. Akhirnya Rasulullah dikatakan wahyu itu putus selama 40 hari menurut pendapat yang sahih. Ada yang bilang 4 tahun, tapi itu tidak sahih. Maksimal wahyu itu putus selama 40 tahun, 40 hari yang dialami oleh Rasulullah, dan hari-hari yang paling berat. Bayangkan, kita ini dapat berita yang bagus, Pak, besok bapak saya akan kasih hadiah 50 juta. Bayangkan gembiranya kita apa? Kita dari habis sholat subuh nungguin tuh orang yang mau bawain hadiah. Bayangkan, kita sangat butuh dengan uang tersebut. Ternyata ketika kita datang, ketika menunggu orang tersebut yang membawa uang kepada kita, ternyata tidak datang.
sakitnya itu gimana. Bukan sakitnya itu di sini, sedihnya itu luar biasa. Kenapa? Dia menjanjikan sesuatu pada saat yang benar-benar kita butuh. Sedangkan Jibril datang kepada Nabi dan mengatakan kamu adalah orang yang mulia, atau dikatakan kamu bacalah wahai Muhammad SAW. Lalu terjadi peristiwa tersebut. Nabi SAW selama 40 hari itu adalah hari-hari yang paling berat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Jibril turun lagi, maka turun ayat atau surat Wadduha, ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan mensia-siakanmu, tidak akan meninggalkanmu. Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka dhallan fahada. Musibahnya kalau ustaz-ustaz sesat begitu. Katanya Nabi dulu sesat, akhirnya dapat hidayah. Itu musibah. Dhallan dalam Al-Quran itu memiliki 10 arti yang berbeda-beda. Dhallan artinya apa? Kamu dulu tidak tahu tentang syariat Islam, lalu Allah beritahukan kepadamu tentang syariat. Itu saja. Bukan dhallan itu adalah sesat. Karena dhallan itu maniak artinya. Seperti anak Nabi Ya'qub, inna abana lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya ayah kami ini dalam kekeliruan yang nyata, bukan dalam kesesatan. Keliru, kenapa? Karena mencintai Yusuf dan Bunyamin melebihi daripada kita ini sebagai anaknya beliau. Lalu Jibril alaihissalam turun lagi dengan membawa firman Allah, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Lalu turunlah wahyu sesudah itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, macam-macam wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad cuma satu, siapa? Jibril alaihissalam. Tetapi ada macam-macam wahyu. Yang pertama, ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Semua yang dilihat oleh Rasulullah dalam mimpi itu akan terjadi dan itu nyata. Maka itu yang tersisa dari kenabian adalah mimpi yang nyata. Contoh, kita mimpi istri kita sembuh, lalu benar-benar disembuhkan. Itu mimpi benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wahyu atau malaikat menyampaikan sesuatu di dalam dada Rasulullah Muhammad SAW tanpa Nabi melihatnya. Itu wahyu kedua. Berarti wahyu yang pertama turun kepada Nabi, mimpi yang benar. Sebagaimana terjadi itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bermimpi menyembelih anaknya, lalu beliau betul-betul menyembelih dan ingin melaksanakannya. Allah menebusnya dengan seekor sembelihan yang besar. Wa fadainahu bidzibhin azim. Yang kedua, wahyu yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh malaikat ke dada Rasulullah SAW, sesuatu yang disampaikan ke dada Nabi tanpa Nabi melihat wahyu sama sekali. Yang ketiga, ayyatamathalahu al-malak fi surati rajul. Jibril alaihissalam menyerupai manusia. Dulu ada sahabat yang Jibril selalu turun dalam gambaran beliau, namanya Dihya al-Kalbi. Sahabat Nabi SAW, kata Nabi, Jibril kalau turun dalam rupa orang, dalam rupa Dihya al-Kalbi tersebut. Kemudian yang keempat, ayyatiyahu fi mithli salsalatil jaras wa huwa syadidun ala Rasulillah. Wahyu itu turun seperti suara gemerincing itu yang lonceng. Dan itu yang paling berat kepada Nabi SAW, sampai Aisyah istri Nabi mengatakan, aku lihat Nabi ketika wahyu turun seperti lonceng tersebut, itu Nabi di musim dingin yang begitu dingin, Nabi SAW keringat. Kenapa? Karena itu yang paling berat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Wahyu kalau turun dalam rupa manusia, sahabat dapat melihatnya. Sebagaimana hadis yang dikenal hadis Jibril, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Al-Khattab. Jibril ketika datang dalam rupa manusia bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman, ihsan, tanda hari kiamat dan lain. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat, siapakah orang yang tadi datang? Kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi, hadza Jibril atakum yu'allimukum umura dinakum. Itu yang tadi datang, Jibril alaihissalam. Dia datang bertanya kepadaku agar mengajarkan kalian tentang urusan agama kalian. Yang kelima, ayyaral malak fi surati allati khuliqa 'alaiha. Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam rupa asli, dalam ciptaan aslinya. Dan pernah Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam ciptaan aslinya 2 kali. Yang pertama ketika mendapatkan wahyu.
Pertama kali ketemu dengan Jibril, itu rupa aslinya. Maka Nabi SAW gemetar, ketakutan. Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. Nanti kita akan ada ceritakan tentang kekuatan dan kemuliaan malaikat Jibril alaihissalam. Maka Rasulullah melihat bentuk asli Jibril, ciptaan aslinya, pertama ketika mendapatkan wahyu, yang kedua ketika Rasulullah Isra Mi'raj, khususnya ketika di Sidratul Muntaha. Kata Nabi SAW, Ra'aitu Jibril walahu 600 jinah. Aku melihat Jibril di Sidratul Muntaha atau sebelum Sidratul Muntaha, dan dia memiliki 600 sayap. Coba bayangkan. Yang keenam, ma auhahu Allahu ilaihi wa huwa fawqa as-samawati as-sab' lailatal mi'raj. Yang Allah wahyukan, wahyu keenam yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad ketika Rasulullah SAW berada di Mi'raj atau di Sidratul Muntaha. Kan Allah bercakap kepada Nabi Muhammad, berbicara langsung. Tapi jadi khilaf, apakah Nabi melihat Allah dengan mata kepala atau mata hati? Itu jadi khilaf antara sahabat. Ibnu Abbas bilang enggak, Rasulullah melihat Allah Jalla Jalaluhu dengan mata kepala, bisa melihatnya SAW. Tapi menurut Aisyah istri Rasulullah tidak. Rasulullah tidak melihat Allah langsung, cuma hanya melihat dengan mata atau mata hatinya. Yang ketujuh, wahyu terakhir adalah kalamullahi lahu sallallahu alaihi wasallam bila wasitati malik. Firman Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad tanpa berantara malaikat. Artinya dari Allah langsung ke Nabi. Itu ketika Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah, malaikat adalah salah satu ciptaan Allah, dan Allah ciptakan mereka untuk beribadah. Dan malaikat itu sama sekali tidak pernah durhaka kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. Semua perintah Allah dilaksanakan. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang dihasankan oleh Imam Ibn Katsir, ada malaikat sejak Allah ciptakan langit bumi masih ruku sampai sekarang, dan sampai hari kiamat mereka tidak pernah mengangkat kepalanya. Kalau mereka sekali mengangkat kepala, mereka memandang Allah dan mereka mengatakan, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau, kami tidak menyembahmu dengan sebenar-benarnya. Dan ada malaikat dari Allah ciptakan langit bumi masih sujud sampai hari kiamat nanti, tidak ada satupun yang mengangkat kepalanya. Dan tidak ada malaikat yang meneteskan air mata karena khawatir, takut kepada Allah dan azabnya Allah, kecuali tetesan air mata itu jatuh kepada malaikat yang lain yang sedang sujud maupun yang sedang ruku. Malaikat itu makhluk yang paling mulia. Maka kalau ada yang bilang Harut dan Marut itu malaikat yang durhaka, maksiat, itu salah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Allah turunkan Harut dan Marut memberitahukan orang, hati-hati, jangan sampai kalian tergelincir untuk mengikuti sihir, karena sihir itu bukan dari Allah tapi bisa dipelajari dalam kitab-kitab. Maka itu menjadi ujian. Artinya apa? Mereka memberitahukan manusia, hati-hati, sihir itu bisa dipelajari, ilmu hitam itu kamu bisa dapat dalam kitab. Maka itu bukan ilmu dari Allah, maka itu dibilang ilmu sesat, ilmu yang tidak bermanfaat. Maka habis salat subuh diajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman Kalau ilmu tidak bermanfaat, ya percuma. Kemudian malaikat-malaikat Allah semuanya taat, tidak ada satupun yang durhaka. Maka kalau ada yang bilang Harut dan Marut itu malaikat disiksa sampai hari kiamat, itu salah. Kenapa? Karena kaidahnya, dasarnya bahwa malaikat semua taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala gabungkan antara beriman kepadanya dengan beriman kepada malaikat. Maka rukun iman ada ada berapa? 6. Pertama, beriman kepada Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, beriman kepada malaikat. Maka kalau anda beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat, ya berarti iman anda kurang. Sama dengan orang asyhadu an la ilaha illallah dan tidak mau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itu belum sempurna imannya. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan malaikat dari cahaya. Dalam hadis sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, khuliqatil malaika min nur wa khuliqal jan min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum.
Allah ciptakan malaikat dari cahaya, Allah ciptakan jin dari api, dan Allah ciptakan Adam dari sesuatu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Apa? Dari tanah. Malaikat ini memiliki sayap. Ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3, ada yang punya 4, ada yang lebih dari itu, sampai Jibril 600 sayap. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ja'ilil malaikata rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ada malaikat memiliki dua sayap, ada yang 3, ada yang 4. Dan subhanallah, malaikat ini adalah makhluk-makhluk yang luar biasa, tidak pernah bosan beribadah kepada Allah. La yaftaruna an ibadatillah. Mereka tidak pernah bosan, tidak pernah lelah, tidak pernah capek untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita bahas di sini adalah malaikat Jibril. Sifatnya malaikat Jibril apa? Yang pertama, dia guru Rasulullah Muhammad SAW. Jibril alaihissalam malaikat yang mulia, guru daripada Rasulullah. Maka ketika Nabi SAW baca Quran dan bercepat sebelum dibacakan oleh Jibril, takut Nabi lupa, kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jangan menggerakkan lidahmu wahai Muhammad sebelum dibacakan oleh gurumu Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena kami akan mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu, dan kami akan menjelaskan isi dan kandungan Al-Quranul Karim. Maka Jibril sifatnya guru Rasulullah. Maka orang yang tidak berguru itu sesat. Ya, ada yang bilang saya berguru langsung kepada Nabi, itu sesat juga. Maka dalam ilmu tasawuf, man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya siapa? Syaitan. Jangan lihat saya ya, lihat ke atas, kanan, kiri gitu. Barang siapa tidak punya guru, maka gurunya syaitan. Kalau ada yang bilang, ayo kita kembali ke Quran dan hadis, belajar dari Quran dan hadis sendiri, ambil aja dari Quran, ngambil dari hadis Nabi, salah. Kenapa? Karena kalau anda ke dokter, harus anda ke apoteker lagi. Nggak mungkin anda nembus obat sendiri karena penyakit. Dan apoteker itu yang tahu, ada resep dari dokter, kita datang ke apoteker lagi, dia kasih takaran sesuai dengan penyakit kita masing-masing. Maka kalau anda terjun baca Quran, bisa sesat. Kenapa? Karena ada ayat yang masih dibaca tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Seperti apa? Jangan masuk sholat dalam keadaan mabuk. Kan kita udah nggak ada, sudah ada pengharaman untuk khamar tersebut. Dan ayat-ayat yang lain, faqtulu anfusakum fataba alaikum. Dalam syariat Nabi Musa, orang dulu kalau mau taubat harus bunuh diri. Kan Allah yang bilang dalam surat Al-Baqarah. Tapi alhamdulillah dalam umat Islam sudah dihapus itu, udah nggak berlaku. Syariat kita berbeda. Kalau mau taubat antara kita sama Allah, di tengah malam gelar sajadah, ya beristighfar, berzikir kepada Allah, Allah akan ampuni dosamu. Yang kedua, kekuatan yang dimiliki oleh Jibril alaihissalam itu kekuatan yang paling tinggi. Maka Allah khususkan dengan wahyu. Beliau memiliki 600 sayap dan dilihat oleh Rasulullah langsung. Yang ketiga, taat seluruh malaikat, nunduk kepada malaikat Jibril karena malaikat yang paling tinggi jabatannya. Yang keempat, amanahnya Jibril, orang yang menjaga amanah. Kenapa? Allah khususkan beliau membawa turun wahyu karena amanahnya Jibril alaihissalam. Pekerjaan Nabi malaikat Jibril alaihissalam pertama mengajarkan Rasulullah, pekerjaan beliau. Yang kedua, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memenuhi semua panggilan dan permintaan Allah, selalu taat kepada Allah. Yang ketiga, mendampingi Rasulullah SAW, pekerjaan Jibril ketika Isra Mi'raj. Dan pekerjaan Jibril adalah membawa turun wahyu kepada para nabi dan rasul. Pekerjaan Jibril adalah menghancurkan negeri-negeri yang zalim, seperti yang terjadi di kaum Nabi Lut, ya, dan nabi-nabi yang lain. Maka Jibril alaihissalam tugasnya apa? Pertama, mengajarkan nabi. Yang kedua, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mendampingi Rasulullah Isra Mi'raj. Yang keempat, ikut bergabung dalam perang bersama Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian Jibril alaihissalam pekerjaannya, beliau membawa turun wahyu kepada para nabi dan rasul. Dan antara pekerjaan Jibril alaihissalam, beliau khusus untuk menghancurkan negeri-negeri yang zalim yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Maka 5 desa
atau tempat yang berbuat perbuatan keji di zaman Nabi Lut itu diangkat oleh Jibril alaihissalam dengan satu sayap sampai ke langit dan ditinggal kembali sampai terdengar suara anjing dan binatang, diangkat sampai ke langit lalu diletak, maka menjadi titik terendah di muka bumi, dan itu namanya laut mati. Kandungan garam tertinggi di laut mati itu, padahal itu tempat orang diazab, tapi malah sekarang jadi tempat wisata di Jordan. Orang datang foto pakai apanya, dan ngambang itu di atas air. Kalau Anda masuk ke dalam air tersebut, ngambang di atas air, karena kandungan garam tertinggi adalah di laut mati. Kemudian tugas Jibril alaihissalam memberi wasiat untuk senantiasa memperhatikan tetangga. Kata Nabi SAW, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril senantiasa mengingatkanku kepada tetanggaku, sehingga kata Nabi, aku kira tetangga ini akan mendapatkan sebagian daripada harta warisan. Nabi sudah dapat wahyu, sudah diberitahukan bahwa beliau adalah utusan Allah. Nabi SAW berdakwah, tapi secara sembunyi-sembunyi. Beliau mulai dengan keluarganya dulu, tetangganya, sahabatnya. Maka kalau berdakwah itu nggak perlu harus duduk di mimbar, nggak harus naik mimbar, nggak harus di TV. Berdakwah itu orang-orang di sekitarmu. Maka ketika masalah Allah memerintahkan Nabi untuk istri-istri berjilbab, surat Al-Ahzab ayat 59, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik," hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, "wa banatika," anak-anakmu, "wa nisa'il mu'minin yudinina 'alaihinna min jalabibihin, dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain." Hai Nabi, perintahkan istrimu, anakmu, baru istri orang beriman. Nggak mungkin Nabi berbaik ke orang lain sedangkan dirinya sendiri rusak, keluarganya sendiri belum. Maka menjadi suri tauladan untuk orang lain. Istri-istri Nabi ditutup dulu, tertutup jilbabnya. Kemudian anak Nabi, kalau rumah Anda sudah rapi, baru boleh ajak orang-orang yang lain. Dan Islam itu agama yang mulia. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau, mengajak dalam kebaikan itu pasti banyak tantangan, banyak hambatan. Sok suci, sok alim, dihina, diremehkan, begitu. Maka ayat firman Allah, wa tawasau bil haqqi, ajaklah kepada kebaikan, dan ingat banyak tantangan. Maka perlu apa? Wa tawasau bis sabr, ingat perlu banyak kesabaran. Nabi SAW begitu juga, mengajak orang lain berbuat baik, dihina, dicaci maki. Kotoran kambing, isi perut kambing itu Nabi lagi sujud, mereka taruh tuh di atas Rasulullah. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha bersihkan kotoran tersebut. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tahzani ya Fatimah, fa inna Allah mani'a abaki." Jangan bersedih wahai Fatimah, Allah akan menjaga ayahmu. Maka Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai dari keluarga terdekatnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, kasih peringatan, ajaklah saudara-saudaramu, orang-orang keluarga Nabi SAW. Akhirnya yang beriman pertama adalah istri Rasulullah dari kalangan wanita. Pertama istri Rasulullah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW menyatakan aku Rasulullah, istri Rasulullah langsung pertama beriman kepada beliau, karena tahu Rasulullah itu tidak pernah berdusta, tidak pernah mengkhianati orang, tidak pernah menyembah berhala dan lain sebagainya. Yang kedua, dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian sehabis itu yang masuk Islam bersama Rasulullah SAW dari kalangan budak wanita, Ummu Aiman, pelayan Rasulullah yang kita bilang dihadiahkan oleh ayahnya. Karena ketika ibunya Rasulullah wafat, dia bawa pulang Ummu Aiman. Kata Nabi, "Anti ummi ba'da ummi." Kamu adalah ibuku sesudah wafat ibuku. Yang pertama beriman kepada Nabi dari budak laki-laki adalah Zaid bin Harithah, yang dipanggil Zaid bin Muhammad, satu-satunya sahabat yang disebut dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab. Itu disebut langsung Zaid, dan dulu dipanggil Zaid bin Muhammad. Allah larang ayatut tabanni,
tidak boleh adopsi, tidak boleh menyandarkan nama anak tersebut kepada kita padahal kita bukan orang tuanya. Maka sebutlah Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Maka adopsi itu dilarang dalam agama Islam. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mulailah banyak orang beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata laki-laki pertama dari kalangan laki-laki dewasa pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq sesudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, langsung beliau ternyata bukan berdiam saja, tidak, malah mengajak orang-orang lain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengajak Sayyidina Uthman ibn Affan, Az-Zubair ibn Al-Awam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaidillah. Sehabis Abu Bakar masuk Islam, 5 orang masuk Islam melalui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Itulah, kalau anda berbuat baik, ajaklah orang lain berbuat baik. Nabi SAW dalam Sahih Muslim, ad-dallu 'alal khairi kafa'ili, man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka dia akan meraih kebaikan sebagaimana orang tersebut melakukannya, dan kita akan meraih pahala juga. Maka Nabi SAW dalam Sahih Muslim berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la ayyahdi bika Allahu rajulan wahidan khairul laka min hurun na'am. Wahai Ali, jika satu orang mendapatkan hidayah melalui kamu, itu lebih bagus daripada onta merah. Onta merah itu yang paling berharga, Mercy sekarang, Alphard sekarang. Onta merah itu sangat berharga bagi orang Arab. Dan dalam riwayat, khairul laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Luar biasa. Maka jika kita datang ke pengajian, ngajak satu orang, dapat pahala. Jangan kita datang pengajian, kita di rumah aja kita share, tiba-tiba ada penghalang, ada tamu, atau ada urusan keluarga, atau lagi sakit, lalu kita udah share kajian tersebut, ternyata ada 2-3 orang datang, kita dapat pahala dari mereka. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan, ada orang meraih pahala seperti orang yang puasa. Apa? Mereka yang berbagi berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, dapat pahala tanpa dikurangi pahala orang berpuasa itu sedikit pun, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah, mengajak banyak orang. Maka Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. Perintahkan keluargamu untuk senantiasa menjaga salat dan bersabarlah dalam mengajak mereka. Ada seorang istri curang, suami curang. Istri mau masuk surga sendiri, suami mau masuk surga sendiri, anak masuk surga sendiri. Istri yang rajin ibadah nggak pernah ngajak suami, nggak pernah mengingatkan anak, masya Allah salat 5 waktu, rajin tepat waktu, tapi masih ada tugas, suami dan anak tidak pernah diajak. Seorang suami yang curang, senantiasa beribadah dan lupa dengan istri dan anaknya. Seharusnya orang muslim itu bermanfaat bagi banyak orang, khususnya orang terdekatnya, agar kita bisa masuk surga sekeluarga insyaallah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pertama kali Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, sehingga datang perintah dari Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad untuk berdakwah terang-terangan. Dan mereka di awal dakwah Rasulullah menyakiti Nabi SAW dan para sahabatnya dan orang-orang beriman. Suatu waktu, sehabis 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah mendaiki gunung atau Jabal As-Safa. Ada Safa dan Marwah. Gunung Safa, Rasulullah SAW memanggil mereka, ya Sabaha, selamat pagi, atau memanggil mereka semua suku-suku yang ada pada saat itu. Faqalu man hadha, mereka bertanya, siapa yang memanggil ini? Mereka bertemu semua, berkumpul kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kata Nabi, ara'aitum an in akhbartukum anna khailan takhruju min saf'i hadzal jabal akuntum musaddiqi. Kira-kira kalau saya beritahukan kepada kalian ada pasukan-pasukan yang ingin menyerang kota Makkah, kira-kira kalian percaya kepadaku? Kata orang yang ada pada saat itu, qalu ma jarrabna 'alaika kadhiba. Kami tidak pernah mendapatimu orang yang bohong atau pendusta. Pasti Anda orang yang jujur. Rasulullah mengatakan, inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Aku adalah
utusan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dan mengingatkan bahawa nanti ada azab yang pedih buat orang-orang yang tidak menerima dakwahku. Lalu Abu Lahab, paman Rasulullah yang bernama Abdul Uzza, mengatakan, tabbalak alihadha jama'atana, celaka bagi Muhammad, apakah karena hal itu kamu mengumpulkan kami? Bubarlah semua. Langsung Allah bela Nabi Muhammad. Nabi tidak marah, Nabi enggak mengancam, enggak tunjuk dia, enggak ngajak ribut. Nabi SAW bersabar dan Allah langsung membela Rasulullah dengan satu surat yang turun pada saat itu sampai hari kiamat masih dibaca, surat Al-Lahab atau Al-Masad. Allah berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Allah jelaskan di dalam surat tersebut bahwa Abu Lahab dan istrinya akan masuk neraka. Kalau Abu Lahab bisa bertentangan dengan Nabi, itu kamu bilang aku masuk neraka, aku Islam, padahal sampai matinya Abu Lahab dia tidak pernah mengikuti agama Islam. Itu adalah kemukjizatan Al-Quranul Karim. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, orang pada masuk Islam satu persatu, tetapi orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang lemah, bawahan mereka, bukan atasan mereka, karena mendapati agama Islam ini agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang penuh dengan keadilan. Dan ternyata suku-suku Quraisy pada saat itu tidak suka dengan apa yang terjadi di masa mereka. Banyak budak mereka yang keluar atau lepas atau melarikan diri untuk dia mengikuti agama Islam bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada Rasulullah dan para sahabatnya yang beriman. Kemudian pembahasan seputar hijrah pertama ke negeri Habasyah, ke Ethiopia, dan apa yang terjadi hijrah pertama dan hijrah kedua, dan apa yang terjadi dari seorang raja yang beda agama dengan mereka, dan perlindungan yang mereka dapat dari Raja Ashamah atau yang dikenal An-Najasyi. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaat. Kita doakan guru kita almarhum Kiai Haji Maimun Zubair yang tadi pagi meninggal di Makkah. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah dan mudah-mudahan kita meraih kematian seperti yang dialami oleh beliau ketika beliau ingin melaksanakan ibadah haji. Beliau dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita kirimkan pahala bacaan surat Al-Fatihah kepada beliau dan seluruh keluarga kerabat kita yang telah mendahului kita. Ala hadiniya kullanatun salihah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.